Baik, ketemu lagi, jumpa lagi, sugeng rawuh, kepanggian malih, kalian kula Hasbi Mamudi. Yuk nyantai, rileks. Saya akan membahas tentang ini dari komen-komen teman-teman yang ada di Sumatera, di Jawa Tengah, di Banyuwangi komen. Pak Mudi, saya ingin belajar tentang paukon, piye carane. Nah, di sini ayo teman-teman yang penting tetap ayo dingo-dingo, ayo tetap positif, ambil hikmahnya. Manusia nggak luput dari salah. Benar itu sifat Tuhan. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara belajar untuk paukon. Piye carane belajar miwiti belajar paukon. Nah, seperti ini. Ini saya hanya berbagi, hanya ulun rembuk, mungkin masuk akal. Belajar itu kalimat perintah dari Tuhan. Karena di dalam agama Islam, utlubul ilmi fardhu ala kulli muslim. Jadi setiap manusia itu wajib hukumnya belajar. Jadi belajar. Yang penting belajar hobi. Kalau kita membiasakan sesuatu akan membiasakan kita. Seperti di paukon, sebetulnya saya ini belajar dan belajar. Jangan takut salah, karena benar itu dari kesalahan-kesalahan kita, itu pendidikan kita. Nah, dari teman-teman saya semakin kesini banyak yang berdatangan, kadang lewat WA, lewat telepon, sering menanyakan tentang belajar paukon. Yang penting ayo kita deres, kita belajar membaca, terus dibaca, melatih diri. Nggak perlu pinter, yang penting ayo action, belajar dan belajar. Dihobeni. Karena apa? Manusia itu belajar nggak ada batasnya. Sampai kapan belajar? Selagi kita bisa bernapas. Ayo berbagi untuk belajar. Karena ada pakemnya, ada kitabnya, ada bukunya. Yang penting kita belajar, yang penting kita sharing, berbagi, ulur rembuk, seperti itu. Jadi orang belajar itu mudah sebetulnya, asalkan mau. Saya yakin belajar di perhitungan Jawa, karena Jawa itu sangat luar biasa. Karena saya sering ngomong pada teman-teman, Jawa itu luar biasa. Karena kita belajar kepada perhitungan Jawa, kita nanti ada masukan-masukan yang namanya petunjuk-petunjuk. Saya sering ngomong, kalau kita membahas tentang tradisi budaya Jawa, saya yakin satu, dapat kesehatan, dapat teman banyak, dapat rezeki. Karena apa? Jawa itu karena di dunia itu Tuhan sudah menciptakan dua konsep yang tidak bisa dipisah, negatif positif, bawah atas, sehat sejahtera, nggak bisa dipisah. Dan yang lebih luar biasa, dohir batin, jawi lebet, jobo jeru. Berarti kalau orang Jawa berarti jobo, berarti enak jeru. Makanya pemirsa, kalau kita belajar nguri-nguri tradisi budaya Jawa, saya yakin kita akan tahu petunjuk-petunjuk dari dalam. Karena Jawa itu mempunyai filosofi jawi lebet, sampai yang pun di tiang Jawa, berarti jeru enak. Berarti dalam itu ada petunjuk-petunjuk. Makanya saya sering ngomong, pengiran kuwi rupane tan kena kinaya ngopo. Lah sing wujud kasat mata di alam dunia ini yang namanya sing kena kinaya ngopo. Makanya pemirsa, ayo bahas sing kena kinaya ngopo, kita belajar tujuan kita apa. Kalau tujuan kita positif, saya yakin masa depan positif. Kalau tujuan kita sukses, masa depan sukses. Karena Tuhan, pangeran, sing dikawulani menungso, sing dingengeri menungso, manunggaling kawula. Saya yakin gerak dari dalam nanti yang dijawab. Karena saya sudah merasakan
karena saya belajar ini sudah beberapa tahun, kurang lebih 20 tahunan saya belajar. Saya dulunya seorang temperamen, seorang kuliahnya kuliah bangunan, dan sekarang saya berubah jadi seorang pengusaha. Dan caranya belajar pemirsa teman-teman yaitu ayo kita hobi membaca. Gak usah paham dulu, yang penting kita melatih diri. Lek bahasa wong Jawa, lek latihan terus, lek tekun-tekun, lek ulet, lek tekun-tekun ketekan, lek teman-teman ketemenan. Makanya kita harus membiasakan. Lek bahasa Jawa, ayo ngulinak nih, belajar. Kalau kita sudah belajar saja, nanti belajarlah yang akan mempelajari kita. Kalau kita melakukan sesuatu, teman-teman ketemenan hanya itu. Misal ini hanya berbagi, mungkin ada masukan, jadi ambil hikmahnya aja, ambil positifnya. Saya sering ngomong jawi lebih. Kalau kita membahas bahas zahir kita, saya yakin tugas kita apa? Jobo lewat kesehatan, lewat ucapan. Karena manusia itu, orang Jawa mempunyai yang namanya 5 waktu, yang namanya pangroso, pangroso, pangucap, penciuman, pangambu, penglihatan, pendengaran. Kalau kita nguri-nguri, karena leher ke atas itu tempat mahkota, tempat kota, peramaian kita. Kalau mau kita pakai akal dan pikiran, saya yakin. Yang penting ayo belajar, niat kita, tujuan kita yang positif, tujuan kita yang sukses, tujuan kita membantu diri dan membantu orang lain. Tuhan enggak tidur, Tuhan maha menentukan. Baik pemirsa, tetap dari saya Rasul Mahmudi, tetap dongo-dongo. Sampai ketemu di video saya. Salam.